Kembali kita tergabung dalam ibadah Menara Doa Segala Bangsa, Gerakan Apostolik Profetik, dan The Big Fire Movement. Shalom, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa kembali. Kirala kata shekirala pata karala maya shekirala pata karala. Korala pakarala pata kaya shekirala pata kaya shekirala pakara. Rebekoto shekirala pakanarala pakurula pata kaya shekirala pata kaya. Mari Roh Kudus, saat ini Roh Kudus Engkau bekerja. Engkau akan ambil alih jam ini. Engkau akan ambil alih jam ini. Engkau akan ambil alih jam ini Roh Kudus. Korala pakata shekirala pata karala pakara. Rebekoto shekirala pata karala pakaya shekirala pata kaya shekirala pata kaya. Kami hamba-Mu tidak membatasi cara Roh Kudus, tetapi kami memberikan kesempatan di mana Roh Allah yang akan bekerja dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus. Korala pakarala pakirala patakara. Rebekoto sekerala pakurila patakarala paka. Rebekoto sekerala pakuna matakarala pakara. Rebekoto sekarala pakatarala pataka. Rebekoto sekarala pakarala pakara. Roh Kudus pada saat ini menjamah setiap kepikiran kami. Menjamah kepikiran kami. Buka setiap pikiran-pikiran yang terselubung. Kau akan singkapkan, kau akan buka mata rohani mereka supaya memandang kepada Tuhan. Rebekoto syakarala pakirala patakaya. Rebekoto syakarala pakarala patakaya sekar. Setiap topeng-topeng yang menutupi setiap kami, aku lucuti semuanya demi nama Tuhan Yesus. Topeng-topeng kuasa kegelapan, setan-setan yang coba-coba menutupi setiap kami, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Opa kata shekerala pakurula pataka. Rebekoto shekerala pakara. Silakan Roh Kudus bekerja. Silakan Roh Kudus sendiri yang akan melayani setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Tuhan, hamba mau apa yang Tuhan mau. Apa yang hamba-Mu kerjakan, apa yang hamba-Mu lakukan pada saat ini. Biarlah hamba-Mu boleh sampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Orabakaya sekerala patakaya sekerala pataka. Rebekoto sekerala patakara pakara. Engkau bekerja sama dengan hamba-Mu Roh Kudus. Engkau bekerja sama dengan hamba-Mu. Hamba menyadari tanpa pertolongan daripada Roh Kudus hamba pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus saat ini Engkau ambil alih, Engkau ambil alih, Engkau ambil alih Roh Kudus, Engkau ambil alih. Rapa kata sekerala pakuna rapata kaya sekara. Hamba mohon saat ini pengurapan-Mu yang baru Kau turunkan, baik yang berbicara hamba-Mu, juga bagi saudara-saudara yang mendengarkan, dengan satu pengurapan yang baru Kau bawa kami lebih mengenal Engkau secara pribadi. Oh rapa kata sekerala patakaya sekerala pataka. Rapa karala patakara takaya sekara. Taruh hikmat-Mu, taruh pengertian, pewahyuan atas hamba-Mu Tuhan. Pada saat ini kami percaya Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir Tuhan, Tuhan ada satu dampak dalam kehidupan kami. Kalau Engkau hadir Tuhan, Kau pasti buat sesuatu untuk setiap kami Tuhan. Opa kata sekerala patakarala. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah, nyatakan pribadi-Mu. Nyatakan pribadi-Mu pagi hari ini. Tutup bungkus kami dan kuasa darah daripada Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga Tuhan mohon pelayanan malaikat untuk bekerja sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hati kami telah siap untuk Kau taburi dengan benih ilahi. Karena kami tahu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu pada saat-saat sekarang ini. Karena firman-Mu lah yang menjadikan kami kuat. Karena firman-Mu lah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah yang mengubah kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus pagi hari ini, dan kami sudah siap untuk Kau taburi benih ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan bersama kami. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan
di menara doa ya, menara doa segala bangsa. Nah, terima kasih untuk Pak Herbon ya, yang sudah boleh kami melayani tempat ini bersama-sama. Puji Tuhan untuk Bu Moren juga ya, yang komunikasi dengan saya. Terima kasih ya untuk semua jemaat ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya hari ini ya benar-benar berhadapan dengan jemaat-jemaat anak-anak Tuhan, laskar-laskar Kristen, laskar-laskar Kristus yang luar biasa. Amin, amin, amin. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih. Tadi pagi saya bangun jam 1, saudara ya. Saya berdoa, kemarin sebetulnya saya sudah siapkan satu bahan, tapi jam 1 tadi saat saya berdoa, bukan rasa-rasanya, Tuhan ingin sampaikan itu yang lain ya. Mengenai apa, saudara? Mengenai jiwa dan pikiran. Ya. Mengenai jiwa dan pikiran. Saudara, karena jiwa kita itu sangat penting. Ya. Sangat penting sekali. Karena jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan emosi atau kehendak, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam kita juga buka dulu ya, di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5, saudara, ayat yang ke-23. Ayat 23, di situ dikatakan demikian firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, ya, seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita akan menantikan, banyak umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita benar-benar harus mempersiapkan. Bukan hanya roh kita saja, tetapi kita manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu jiwa. Di sini dikatakan ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh kita, saudara, roh kita itu sudah ada hubungan dengan Allah. Roh kita sudah mengalami satu pemulihan. Tetapi yang Tuhan mau hari-hari terakhir ini adalah jiwa. Jiwa itu tadi apa? Pikiran, perasaan, emosi, atau kehendak. Lalu tubuh, ya. Lalu tubuh kita. Di sini dikatakan, saudara, dikatakan di dalam, dikatakan begini ya. Jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus untuk Tuhan kita ya. Dalam keadaan sempurna, kita harus disempurnakan ya. Disempurnakan apa, saudara? Tadi saya sudah berkata roh kita ya. Roh kita sudah dipulihkan ya. Tetapi jiwa kita, saudara, nah, jiwa kita sebelum kita bertobat, sebelum kita, saudara ya, mengenal Yesus secara pribadi, jiwa kita kotor, jiwa kita itu cemar, saudara, terutama pikiran kita. Nah, hari-hari terakhir ini, iblis itu sedang menyerang kepikiran kita, ya, sedang menyerang kepikiran kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yang hari ini ya bergabung di dalam doa pagi pada pagi hari ini, saya terlalu percaya saudaralah orangnya yang sudah dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin. 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 Mari saudara kita buka di dalam firman Tuhan lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ya, ayat yang ketiga. Kita akan melihat daripada sikap Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Saudara perhatikan ya. Memang kami masih hidup di dunia. Saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ya. Di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, saudara.
saudara ada di dalam dunia, tetapi perjuangan kehidupan saudara bukan perjuangan secara duniawi. Ayat yang keempat, saudara. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, saudara. Saudara dan saya ada di dalam dunia, ya. Dan perjuangan saudara dan saya di sini dikatakan, ya, bukan secara duniawi. Dan di dalam ayat yang keempat, karena senjata kami adalah perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi. Saudara katakan dilengkapi. Dilengkapi. Nah, dilengkapi dengan apa? Di sini dengan kuasa Allah. Saudara dilengkapi dengan kuasa Allah. Katakan amin. Amin. Ya, amin. Dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami patahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, ya. Kami menawan segala kepikiran dan menaklukkannya menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, amin. Bagi para pendoa, ya, para pendoa khususnya karena di sini ya, menara doa segala bangsa. Waktu saya pertama melayani di sini, wah, namanya keren, ya. Dan biarlah itu menjadi satu kenyataan, ya, mewujudkan bahwa saudara ini benar-benar, ya, untuk ke bangsa-bangsa. Bukan saya katakan, ya, itu bukan hanya nama aja, simbol aja, tapi biarlah itu benar-benar menjadi kenyataan, saudara, ya, kenyataan. Nah, saudara, di sini dikatakan tadi, ya, bagi para pendoa ayat ini sudah nggak asing lagi, saudara. Nggak asing lagi. Tetapi pagi hari ini, kenapa Roh Kudus izinkan untuk saya membahas ini, untuk membagikan ini? Nah, saudara, ini harus terjadi kepada diri kita terlebih dahulu, ya. Terjadi kepada diri kita terlebih dahulu. Karena apa? Di sini dikatakan, ya, ini adalah kepikiran-kepikiran yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia, ya, keangkuhan hidup manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala kepikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Artinya apa? Ya, ini ada pikiran-pikiran yang ditawan, saudara. Ditawan oleh apa? Di sini menentang akan pengenalan Allah, ya. Sehingga kita tidak mengenal Allah dengan benar, dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Lewat apa? Pikiran. Dan saudaraku yang terkasih, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, kalau saudara melihat situasi kondisi yang ada, saudara, mungkin, ya, saudara, kita ini punya musuh, tapi musuh kita itu tidak kelihatan. Nah, repotnya seperti ini. Kita punya musuh, tapi musuhnya tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita senantiasa waspada dan siap sedia. Ya, siap sedia. Dan oleh sebab itu, saudara, ya, oleh sebab itu kalau kita punya musuh dan musuh kita tidak kelihatan, saudara, kita ini harus peka, harus ngerti, ya, situasi kondisi yang ada saat ini dan situasi di mana di mana musuh kita ini berada, saudara. Dan hari-hari terakhir, saudara, sekarang ini saudara akan bisa merasakan, mungkin saudara yang sudah sebagai pendoa, ya, mungkin, ya, waduh, dikasih karunia yang mungkin yang luar biasa lah, ya, untuk melengkapi pekerjaan Tuhan, ya, melengkapi pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau melihat saat-saat sekarang ini, ya, iblis itu sedang bekerja dengan mati-matian, lembur, ya, lembur tanpa istirahat, saudara. Karena apa? Karena waktu iblis itu juga berjalan dengan cepat. Dengan siapa? Dengan anak-anak Tuhan. Jujur, saudara, anak-anak Tuhan masih santai-santai, ya,
masih hoak-hoakan, ya, masih kesana kemari, ya, masih ngomongannya sudah enggak benar-benar gitu, saudara ya. Nah, seperti ini. Dan kalau kita melihat, saudara ya, saudara, saya bisa merasakan bahwa alam, ya, alam roh ini, ya, udara. Kan musuh kita ada di mana? Di udara, tempatnya di udara, ya, di dalam Efesus nanti saya akan bacakan. Nah, saudara, di sini dikatakan, ya, alam udara yang kita hirup ini, aduh, polusinya sudah sangat kotor. Kalau bisa melihat ini, udara ini, ya, tempat yang kita bisa merasakan ini warnanya hitam pekat, saudara. Gitu loh. Ikan pekat. Maka iblis berusaha, ya, untuk menjatuhkan para hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ini dengar baik. Untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, saudara. Dan ini sedang kacau keadaan situasi, saudara. Sedang kacau, ya, sedang kacau. Tetapi di sini dikatakan tadi di dalam ayat, ya, menentang pengenalan, ya, pengenalan akan Allah, menawan segala kepikiran dan mentaklukkan di bawah Kristus, sehingga kepikiran kita itu mau disamakan dengan kepikiran Kristus, saudara. Ya, saya sering beberapa hari saya menyampaikan firman Tuhan, saya bergumul, Tuhan katakan, adakan satu restorasi pemulihan aku jiwa, ya, kesembuhan batin, karena hari-hari terakhir ini banyak sekali orang yang sakit jiwa. Artinya apa? Sakit jiwa itu bukan kita itu ada di mana di sakit rumah sakit jiwa. Jiwa tadi tertarik apa? Pikiran, perasaan, emosi. Banyak dalam situasi kondisi seperti ini. Pada saat saya sampaikan firman ini berulang kali, saudara, di chat saya itu banyak sekali orang yang yang mengakui benar apa yang disampaikan ibu, ya, ya, katakan kepikiran saya, mereka mengalami kepahitan, mereka mengalami luka. Itu karena apa? Karena jiwa. Gitu loh. Terus setelah saya sampaikan, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya bagikan untuk umat-Mu pada di hari-hari terakhir? Dia katakan, lucuti kedok-kedok iblis, bongkar, ya, pekerjaan iblis, karena mereka nggak ngerti. Dan saya sampaikan beberapa kali, saudara, saya sampaikan, saudara, apa yang terjadi di chat ini, toh, di dalam WA saya itu banyak sekali. Dan saudara, ya, pekerjaan iblis itu sedang menipu anak-anak Tuhan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Banyak sekali, saudara, khususnya dalam rumah tangga dan dalam hubungan, saudara, hubungan seks perjinan itu sangat-sangat menjijikan, saudara. Sangat-sangat menjijikan. Itu hari-hari terakhir, saudara. Maka Tuhan ingin untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Jiwa kita ini perlu diupgrade, dipulihkan, ya, dipulihkan, diupgrade, dibenahi, saudara, dibenahi, ya, sehingga firman Tuhan tadi mengatakan untuk mendatang kita akan disempurnakan. Amin. Ya, ada pujian mengatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Loh, saudara, jalanku memuliakan nama-Mu. Saudara, ku mau seperti Yesus, di-upgrade, direstorasi, dipulihkan, dibenahi. Apa? Jiwa. Ini, saudara, jiwa, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini, ya, saudara, kita akan buka sama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-6. Nah, Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Aduh, sebentar. Saya salah. Sebentar. Efesus pasal yang ke-6. Ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Nah, saudara, ini juga sudah tidak asing lagi sebagai pendoa-pendoa. Di sini dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara, tadi sudah saya katakan ya, bahwa udara ini saudara ya, kalau kita melihat alam roh, itu gelap pekat. Ya, gelap pekat. Lalu di sini dikatakan, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Saudara sudah tidak asing lagi sebagai pendoa ayat ini. Ya, melawan apa? Roh-roh jahat. Jahat, saudara, pekat. Tadi sudah katakan, lewat apa, saudara? Lewat jiwa, lewat pikiran ini, saudara. Lewat pikiran ini. Caranya bagaimana untuk kita, iblis itu menyerang di dalam kepikiran kita. Dibuatlah kita, saudara, apa? Intimidasi. Dibuatlah kita rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Ya. Lewat pikiran ini loh, saudara, meragukan janji-janji Tuhan. Saudara, lewat kepikiran ini. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan katakan ya, mari pagi hari ini kita mau upgrade pikiran kita, jiwa kita, supaya kita mau selaras dengan kepikiran Kristus ada dalam diri kita. Dan saya terlalu percaya hari-hari terakhir Tuhan sudah menyiapkan orang-orang yang bukan pilihan tapi terpilih. Bedanya pilihan dengan terpilih, saudara. Ya, orang-orang yang terpilih, saudara, bukan pilihan tetapi terpilih. Nah, saudara, di sini tadi dikatakan apa? Di dalam kata-kata ya, roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu kalau kita tahu ya, kita punya musuh-musuh yang tidak kelihatan lewat apa? Pikiran. Untuk kita mengubah seseorang, untuk kita melayani seseorang itu, saudara, diri kita terlebih dahulu harus diubah. Pikiran kita harus di-upgrade. Jiwa kita itu harus dipulihkan. Jiwa kita ini benar-benar harus mengalami satu perombakan. Saudara, kalau tidak, saudara, ini menghambat di mana kepikiran Kristus itu akan tinggal dalam kehidupan saudara. Maka kekristenan kita itu akan terhambat, saudara. Ya, terhambat. Lalu saudara di sini dikatakan apa ya? Melawan roh jahat di udara. Dan setelah saudara ngerti, ya saudara, ayat berikutnya, saudara, ayat berikutnya. Sebab itu kita mau ngambil dulu apa? Perlengkapan senjata Allah. Ya, kita ambil perlengkapan senjata Allah, ya. Senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Nah, saudara-saudara, kita menghadapi perlawanan. Kita di sini, sebab ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu serta saudara dan saya dapat mengadakan perlawanan. Ya, perlawanan itu pasti ada peperangan. Pada hari yang jahat ini, pada hari-hari yang jahat ini, saudara, ya, pada hari-hari yang jahat ini dan melawan pada hari yang jahat itu dan berdiri. Dan saudara, kita harus berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Supaya saudara di sini saya akan langsung saja baca. Ini sudah tidak asing bagi kita para pendoa di sini ya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Kaki kamu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Nah, saudara, dalam segala keadaan, situasi kondisi yang ada, ya. Dalam keadaan situasi kondisi yang ada, saudara, di sini dikatakan ya, pergunakanlah perisai iman. Ini penting sekali, perisai iman. Ya, perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Dengan perisai iman itu, saudara akan memadamkan panah api dari si jahat, saudara. Kalau saat kita lengah, maka meluncurlah satu panah. Untuk apa? Menyerang kepada pikiran kita. Ya, pikiran kita. Kalau kita lengah. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Terima firman Allah. Ya, saya nggak akan bahas ini semua karena saya terlalu percaya para pendoa sudah tidak asing lagi
Ya, tidak asing lagi dalam ayat ini. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat 18 sekalian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, saudara. Untuk siapa? Untuk para hamba-hamba Tuhan yang mereka masuk di garis depan. Ya, yang mereka masuk di garis depan. Maka saudara, kita perlu berdoa untuk mereka. Perlu berdoa untuk pemerintah yang ada. Perlu berdoa situasi kondisi yang ada saat ini. Ya, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia. Dan ayat yang ke-10, saudara perhatikan. Ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang ke-6, saudara. Di situ dikatakan perlengkapannya. 10, akhirnya hendaklah kamu kuat. Nah, kalau saudara sudah mengambil ya perlengkapan senjata Allah ini ya. Terus di sini dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita sebagai prajurit-prajurit Allah, anak-anak Tuhan, dengar baik-baik, kita harus berdiri kuat. Ya, berdiri kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tadi di dalam 2 Korintus tadi dikatakan apa ya? Kita senjata kita dilengkapi dengan kuasa Allah, saudara. Kuasa Allah. Lalu di sini dikatakan ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tadi saudara dikatakan tadi ya, kan ambil. Nah, setelah saudara mengambil lalu kenakan. Ya. Jangan ambil digeletakkan tapi dikenakan di sini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, supaya kita ini dapat bertahan. Saudara, untuk apa? Melawan tipu daya iblis. Dari lewat mana? Lewat pikiran kita. Ya. Ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai prajurit-prajurit Allah. Wow, saudara. Kita harus mulai, kita lebih bekerja ekstra. Kita berlomba dengan iblis loh, saudara. Kita nggak santai-santai, kita nggak main-main, saudara. Sudah nggak ada, saudara, hari-hari terakhir ini, saudara, ya kita tuh harus benar-benar penguasaan diri. Dalam hal apa? Selain dalam pikiran, dalam perkataan kita. Ya, dalam perkataan kita, saudara. Karena apa? Hari-hari terakhir ini saya melihat lewat perkataan, maksudnya benar, tetapi ternyata tidak benar, jadi heboh, saudara. Nah, inilah cara iblis. Lalu saudara di sini dikatakan, nah oleh sebab itu saudara, kalau kita ini tahu, kita sudah mengerti dan kita siap sebagai anak-anak Tuhan, prajurit-prajurit Allah, saudara, prajurit-prajurit Allah. Nah saudara ya, lalu kita ini kan dikatakan kalau kita sudah melengkapi dengan satu pemikiran, dan saya percaya saudara semua di sini sudah ada di dalam Tuhan. Saudara sudah di dalam ciptaan yang baru, saudara. Ya, ciptaan yang baru. Tapi saudara ya, saya tuh sering melihat di lapangan gitu, saudara. Di lapangan, saudara ya. Anak-anak Tuhan ini ya, anak-anak Tuhan ini saudara ya, di lapangan ya. Di lapangan itu ternyata kalau kita katakan sudah lahir baru ya, Yesus ada di dalam hidup kita ya. Tapi mereka, manusia lama mereka itu masih sering, saudara, sering bangkit, sering timbul, saudara. Ya, saya bisa ngerti, saya bisa tahu kalau seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia menghadapi tantangan atau masalah, saya bisa tahu dia responnya bagaimana. Dia akan lari kemana. Dan apa yang dikeluar dalam mulutnya, saya bisa tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya sering katakan, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan pengalaman pribadi. Saudara, maka tadi dikatakan supaya kita mengenal pribadi ya, pribadi Yesus itu lebih dalam. Kalau kita mengenal pribadi Yesus lebih dalam, apapun situasi kondisi yang ada, saudara, kita akan tetap untuk menghadapi. Bukan dengan kekuatan kita,
sendiri. Tetapi dikatakan ada perisai indah. Saudara, saya bisa lihat orang ini kalau sedang digoncangkan, dia larinya kemana? Saudara, ya. Larinya di mana, saudara? Nah, saudara, di sini dikatakan lagi, saudara ya. Coba, saudara, saya akan satu ayat lagi, saudara ya. Satu ayat lagi tadi. Kita di dalam Efesus pasal 4, saya akan buka lagi, saudara. Tadi itu saya cuma ngalir aja tadi jam 1, suruh buka ini, suruh catat ini, ya saya catat aja, saudara ya. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke 17, saudara. Ayat 17. Saudara perhatikan di sini ayat yang ke-17. Ini manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Nah, saudara, dengan tegas sekali firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara, kalau kita hidupnya kita sudah hidup baru. Saudara diperbarui. Ayo kita mau menggantikan kepikiran kita ini dengan pikiran Kristus. Dengan cara bagaimana kita perlu di-upgrade, dirombak, direnovasi, ya, dipulihkan, saudara. Dan di sini dikatakan dengan pikiran, ya, di sini seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa sih sia-sia itu, saudara? Orang yang sia-sia, enggak tahu ya, orang Jawa ini, saudara, enggak tahu dimanapun saudara berada. Yang namanya ngerumpi itu apa ya? Orang ngerasani, bahasa Jawa itu ya apa? Ngerasani hamba Tuhan, ngerasani sesama itu sampai sekarang, saudara. Itu makin hari, saudara, makin benar-benar, saudara. Ini, ya, seperti ini, saudara. Maka saudara, ini firman Tuhan ini benar-benar, ya. Ini kok ini betul. Bentar. Ini HP saya nih kok. Nah, di sini dikatakan apa? Sama, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, saudara. Ya, saudara. Di sini dikatakan dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, artinya gimana di sini? Dan pengertian yang gelap jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu bangun kedalaman. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun, saudara, bangun. Saudara, saya doa pagi, setiap doa pagi beserta dengan anak saya 2. Beberapa hari yang lalu, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Pada saat saya nyembah, anak saya gitar, saya menyembah, anak saya terus main gitar, saya nyembah. Roh Kudus berkata, ya, berkata apa? Roh Kudus ingatkan, baca firman sebanyak-banyak mungkin. Baca firman sebanyak-banyak mungkin karena itu adalah kekuatanmu. Dan saudara, dan Roh Kudus katakan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan katakan berhati-hati dengan cara kamu hidup. Berhati-hati dengan hidupmu. Jangan main-main dengan hidupmu. Artinya apa? Hari-hari terakhir jangan kita main-main dengan Tuhan, saudara. Kalau kamu menjadi anak Tuhan, ya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen, ya orang Kristen yang tenanan. Jangan separuh-separuh, jangan ikut-ikut, saudara. Saya sama anak saya, jangan, perhatikan cara kamu hidup. Ya, cara kamu hidup. Nah, saudara, di sini dikatakan apa? Lalu di sini dikatakan, ya, ayat yang ke-19. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian.
Saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, kata firman Tuhan, tetapi saudara dan saya bukan demikian. Tetapi saudara dan saya telah belajar mengenal Kristus. Amin. 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 Belajar mengenal Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kenali saudara. Kenali Yesus. Kenali Tuhan yang saudara layani. Ya. Di sini dikatakan apa? Kenali ya dan menerima. Ayo di sini belajar mengenal. Kamu saudara dan saya telah belajar mengenal Kristus. Belajar dengan kebenaran. Ya. Layu 21. Karena saudara dan saya telah mendengar tentang Dia, yaitu Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Saudara tadi mengenal, ya. Tadi dikatakan yang ayat di atasnya tadi ya, dan menerima pengajaran. Ayat yang berikut tadi, kamu telah belajar mengenal Yesus. Ya. Lalu ayat 21 ini lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Karena saudara dan saya mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Saudara, menurut kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran yaitu firman Allah. Firman Allah dikatakan firman Allah adalah kebenaran. Saudara, bukan kebenaran diri kita sendiri, bukan kebenaran ya, bukan kebenaran secara sekarang ini apa? Multimedia, Saudara, tapi kebenaran firman Allah. Ya. Amin. Firman Allah. Amin, Saudara. Ini seperti ini, Saudara. Maka Saudara kenali Yesus. Perdalam, Saudara. Apalagi Saudara ini sebagai laskar-laskar Kristus, Saudara. Ya, laskar-laskar Kristus. Saudara ini apa? Prajurit-prajurit Allah. Dan prajurit itu Saudara dengar bahwa tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri kalau pas dia tugas. Saudara. Cuman ada dua kalau prajurit tugas di medan tempur, yaitu perang, menang atau kalah. Cuman. Nah, kalau saudara ini sebagai prajurit dan saudara tidak akan tinggal diam di tempat, saudara akan dilepaskan. Saudara akan dilepaskan, ya. Untuk apa? Untuk masuk dalam apa? Medan yang Tuhan sudah tentukan, ya. Terus lagi, saudara. Nah, lagi di sini dikatakan apa? Nah, kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, haruslah menanggalkan, saudara, menanggalkan manusia lama, saudara, yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu, saudara dan saya, diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Amin. Roh kita selalu kita beri makan, ya, makan cukup, tapi pikiran kita ini, saudara, kita upgrade, kita benahi, ya. Kita restorasi, kita bongkar, saudara, kita pulihkan. Ini pikiran, ya, pikiranmu. Dan saudara, apa di dalam 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya, saudara. Saudara diciptakan, saudara, menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah itu apa, saudara? Saudara harus ngerti bahwa saudara ini gambar daripada Allah. Firman Tuhan mengatakan adalah serupa segambar dengan Allah. Nah, kalau saudara belum serupa segambar dengan Allah, ada satu tanda tanya. Tanda tanya besar. Ya, serupa segambar, saudara, serupa segambar, ya, serupa segambar, ya, kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya artinya apa? Saudara tidak akan main-main dengan hidup saudara. Masih ada waktu, diberikan kesempatan, saudara. Hari-hari terakhir ini, saudara, Tuhan akan bongkar semuanya, sehingga tujuan Yesus datang ke dalam dunia misinya untuk menyelamatkan umat manusia.
sebanyak mungkin, saudara. Oleh sebab itu adanya pandemi ini, maka Injil diberitakan di seluruh dunia sampai pelosok-pelosok, saudara, sampai tanpa batas cara Roh Kudus. Dan cara Roh Kudus bekerja saat sekarang ini bukan seperti tahun-tahun lalu. Dan cara Roh Kudus itu melakukan pekerjaannya dengan percepatan dan keajaiban. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang sudah terpilih, saudara. Orang-orang yang mau meresponi dari apa? Meresponi hati kita bersama dengan Tuhan. Benar-benar, saudara, saya melayani, saudara. Memang dari sejak dulu saya melayani kelepasan, ya. Dulu saya melayani Dautoni, ya, dari nol, saudara, ya. Dari nol saya didik dia, ya. Saya didik dia itu cara dia berpikir, cara dia diubahkan jiwanya. Ternyata untuk mendidik jiwa itu lebih memakan waktu daripada saya mengusir roh. Mengusir roh kuasa kegelapan 1-2 jam selesai. Tetapi namanya jiwa, saudara, itu ada satu proses, ada satu pembentukan, saudara. Dan iblis itu merusak jiwa, saudara, merusak jiwa. Saudara, saya dapat pelajaran banyak sekali pada saat saya mengasuh Dautoni. Dan ada tantangan enggak? Ada, saudara. Saya disesat-sesatkan, oke, saya disesat-sesatkan. Ya, saudara. Sempat saya juga, saudara, dicoret dalam pelayanan saya. Ya, sebagai pendoa, sebagai dicoret tanpa persetujuan. Saudara, sakit enggak? Sakit loh, saudara. Kita kan masih manusia, sakit, saudara. Tapi saya hanya tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya angkat pujian. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Nah, saudara, pada siapa, saudara? Saya hanya belajar taat dengan tetesan air mata, saudara, untuk mendoakan musuh itu, saudara, ya apalagi mungkin, iblis itu pakai musuh kadang-kadang, ya, pembimbing kita, kadang-kadang mungkin, ya, mungkin kalau di sini mungkin bapak rohani kita, ya, itu nyakitkan dalam, kok yo kebangetan, bahasa Jawa, ya, kok kebangetan, ya, dia kan pembimbingku, ya kan, kok yo menyakitkan, kok dia seperti itu, nek orang biasa, jemaat biasa, ya saya terima, gitu, saudara. Tapi rasa-rasanya Tuhan mau hancurkan hati kita, ya, hancurkan hati kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, di sini dikatakan apa tadi, ya? Katakan apa lagi, ya? Ayat berapa tadi, ya? Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, hidup di dalam kekudusan, saudara. Hidup di dalam kekudusan. Apa sih, saudara? Saya lebih senang, ya, sampel aja kekudusan itu apa sih? Pelaku firman, saudara. Udah, kalau saudara pelaku firman, itu saudara hidup dalam kekudusan. Kita cuma itu aja. Gampang kan? Sampel. Nggak usah muluk-muluk. Pelaku firman, saudara hidup dalam kekudusan. Ya, hidup di dalam kekudusan. Saudara, jadilah pelaku firman. Nah, hari-hari terakhir ini, saudara, ya, banyak sekali, saudara, ya, orang ini, ya, itu di mana enggak salah. Tapi, saudara, ya, tapi ada tapinya, saudara, ya. Banyak kan loh, saudara, ya. Sekarang kan wasung di mana-mana terbuka. Mereka tuh ingin, ya. Saya ini seorang pengamat loh, saudara. Saya ngamati. Saya kalau pelayanan kemana-mana tuh saya sukanya mengamati gitu. Jadi belajar dari mereka. Jadi Tuhan mengatakan kalau kamu sebagai seorang murid kamu banyak belajar. Saya banyak belajar, saudara, ya. Dari berbagai macam hamba-hamba Tuhan saya belajar, ya. Saya belajar. Nah, saudara, ya, sekarang ini tadi saya mau ngomong apa, nak? Sekarang ini, saudara, ya, banyak sekali, saudara, ya. Saya terlalu itu enggak salah, tapi, saudara,
Bukan hanya saudara sampai hanya mengejar itu saja. Contohnya saudara, ya, sekarang ini Tuhan itu sedang cara Roh Kudus itu bekerja. Setiap orang biasa akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya setuju, ya. Saya setuju orang-orang biasa dipakai untuk menyampaikan firman, untuk nubuat, untuk saya setuju sekali, ya. Saya setuju. Nah, makin banyak orang dipakai, tapi saudara, kita ini loh, saudara, kita ini seringnya saudara ya, seringnya jujur ya, saya harus minta maaf terlebih dulu. Kalau mungkin ada yang tersinggung, ada yang apa, tapi ini saya alami saudara, saya alami di mana-mana pun ya. Jadi mereka itu mencari ya, sekarang ini baru trennya itu mencari hamba Tuhan yang cari ini jemaat ya, mencari mereka tuh orang yang dipakai Tuhan. Terus dia itu suruh nubuatin, gitu loh. Setelah nubuatin seneng, cuman sampai sebatas seneng, saudara. Ya, cuma sebatas seneng. Ya kalau nubuatannya bagus, tapi kalau enggak, saudara, kecewa enggak kecewa, itu bukan dari Tuhan, saudara. Saya berharap di menara doa tidak ada, saudara. Kalau ada jujur di hadapan Tuhan, saudara. Saya jujur, ya. Ngaku, saudara, hanya sampai sebatas senang. Setelah itu, saudara, nggak ada satu perubahan, saudara. Apa yang disampaikan ya oleh hamba Tuhan itu benar, tapi saudara harus menggumulin. Kalau aku akan dipakai Tuhan, aku akan diberi kepekaan, saudara. Oh ya, sehingga hidup saudara ada yang nyantai-nyantai saja. Enggak. Saudara harus bertindak. Ada satu action, saudara. Ada satu perbuatan. Perbuatannya apa? Untuk peka untuk saudara akan diberikan kepekaan. Ya saudara mulai bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pergaulan kita dengan siapa? Saudara, contoh Musa pada saat dia bergaul dengan Allah. Saudara, bergaul dengan Allah, saudara. Apa yang terjadi? Ada satu dampak kehidupan yang luar biasa di dalam diri Musa, saudara. Ada sinar kemuliaan, kuasanya itu transfernya bergaul dengan siapa? Amin. Saudara. Amin. Itu loh, saudara. Amin. Saya harus bicara keras. Saya bicara keras. Saya tidak dijadwal lagi, tidak apa-apa kok. Saya tidak apa-apa. Terima kasih. Sama mau sampaikan apa yang Tuhan mau. Benar loh, saudara. Saya dapat firman itu barusan loh, saudara. Benar, makanya saya tadi nyembah. Saya nyembah sungguh-sungguh. Ajar. Gitu, saudara. Benar, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan apa? Tadi ya, nah sebatas seperti itu, saudara tidak salah, tapi jangan sebatas seperti itu. Saya lihat beberapa orang, aduh kamu kok seperti itu, toh ya saya bilang gitu. Saya cukup sendiri, kamu bisa. Kalau tidak cari lagi yang lebih peka ke sana, wah minta dinubuatkan bla bla. Saya kalau datang situ saya tidak bisa, saya tidak mau. Bu, Ibu bisa lihat saya bisa, kamu mata kamu 2, saya bilang gitu. Hidungmu bolongannya 2, lo enggak maksudnya itu. Oh enggak bisa. Enggak. Seperti itu saudara. Nah, seperti ini yang memang kita hadapi hari-hari terakhir seperti itu. Mengapa Tuhan memberikan firman seperti ini? Saya terlalu percaya orang-orang yang di menara doa segala bangsa ini, kamu rohaninya kamu bukan rohani kanak-kanak, rohani dewasa. Nah, kalau dewasa, saudara, dewasa itulah yang dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Amin. Tuh, ya. Wah, Bu Dewi Bu Dep kok galak banget gitu ya. Enggak apa-apa. Sepakat, Bu. Tidak, Bu, tidak. Sepakat. Nah, saudara, ya. Saudara, kalau saudara ngerti firman Tuhan, saya tahu saudara akan berubah. Tadi ayat dikatakan ini ya. Kalau saudara membaca ini ya, kalau membaca ayat-ayat di bawahnya itu seharusnya bukan porsi menu saudara. Ya, bukan menu saudara ya. Kalau saudara di dalam ayat
ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan perkataan dan berkatalah benar, buang dosa, buang dusta, saudara. Berkata benar. Ya, Alkitab mengatakan ya, kalau ya harus katakan ya, tidak harus katakan tidak, selebihnya dari siapa, saudara? Iblis, setan. Dari jelek. Dari jahat. Dari yang jahat. Saya enggak ngomong dari setan lah, ibu sendiri yang jawab ya. Nah, gitu ya. Saudara seperti ini. Nah, saudara ya, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Amin. Ya, jangan kita menjelekkan setiap anggota tubuh Kristus. Tuhan punya panggilan masing-masing. Yang penting kita tuh saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Amin. Setuju. Amin. Haleluya. Kita Amin, saling amin. membangun. Kita saling Amin. menasehati menjelang hari kedatangannya Tuhan. Amin, Saudara, amin. ini loh, Amin. upgrade Benar, Bu. pikiran kita. Upgrade pikiran kita. Ya. Terus di sini dikatakan lagi ya, anggota. Nah, saudara, seharusnya ini bukan porsi, ini makanan ini bukan porsinya para pendoa. Dengar baik-baik. Tapi enggak tahu, saya tergerak terus untuk terus. Saya sampai jam berapa loh? Ini hampir jam 8 loh. Sampai Jam pagi, berapa? Bu. Hah? Lanjut. Lanjut. Yang bener loh. Benar, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Sampai Maghrib, Bu. Maghrib. Saya kira sampai Lanjut. saya ngomong, saya kira tuh barusan, saya merasakan barusan karena saya semangat sekali. Saya Gitu, barusan. Amin. Terima Amin, kasih, amin. Bu. Silakan, Bu. Dan sebentar lagi ya, saya harus berhenti. Karena apa? Saya harus belajar ada etika. Oke, saudara, di sini dikatakan apa ya? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Marah boleh enggak? Boleh. Tuhan Yesus aja marah. Ya. Tuhan Yesus aja marah. Saya kasih contoh, waktu Tuhan Yesus marah. Pada saat Tuhan Yesus masuk dalam bait Allah, di situ terdapat apa? Orang jual beli, penukar uang, saudara. Tuhan Yesus marah, dan di situ dikatakan Tuhan Yesus amat sangat marah. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus ini lemah lembut. Artinya lemah lembut itu apa? Dia tidak kompromi dengan dosa, itu lemah lembut. Bukan lemah gemulai, beda. Ya. Nah, kalau lemah gemulai itu beda. Ya. Ini lemah lembut. Saudara, arti daripada lemah lembut itu tidak kompromi dengan dosa. Nah, saudara, di situ pada saat Tuhan Yesus masuk di dalam bait Allah, di situ terdapat jual beli. Lalu Tuhan Yesus membalikkan meja-meja tukar meja-meja penukar buat dagang, dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Rumahku disebut rumah doa, tapi kamu buat sebagai sarang penyanyi. Marah Tuhan Yesus. Marah. Tapi setelah itu, saudara, setelah itu Tuhan Yesus selesai loh, saudara, marahnya. Ya, selesai. Nah, di sini dikatakan apa ya? Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam amarahmu. Maksudnya sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kita boleh marah, saudara. Tapi jangan, orang Jawa mengatakan keterlaluan, kebablasan. Ya. Boleh marah sampai nanti sebelum matahari terbenam itu kita sudah selesai. Artinya apa? Kita tidak simpan kepahitan, tidak simpan kebencian. Saudara, saya katakan kebencian, kepahitan itu adalah apa? Benih yang ditabur, benih neraka yang ditabur oleh iblis. Dan kalau kebencian, kalau dendam, saudara, pahit hati itu tidak dikeluarkan, tidak dibongkar, tidak dibereskan, itu menghambat mujizat Allah, menghambat karya Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang menghambat siapa? Saudara sendiri. Ya, saudara mungkin aduh sakit sekali Bu. Ya, saya katakan untuk mengampuni itu satu keputusan. Tinggal kamu mau enggak? Kalau mau bereskan.
Gampang, tinggal mau atau enggak, saudara. Nah, lalu di sini dikatakan, kok kenapa ya sampai ke kepahitan, ke kebencian, saudara? Ya. Terus, nah, dan jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Nah, orang yang mencuri, orang yang ini, saudara, sudah sampai di situ, sampai yang ayat ini aja. Jadi saudara ngerti, porsi saudara dan porsi saya, porsi saudara pagi hari ini sebagai pendoa yang dipersiapkan Tuhan, ya, supaya apa? Pikiran kita ini di-upgrade, jiwa kita dibenahi, direnovasi, dipulihkan, karena untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Satu ayat, setelah itu saya akan berhenti. Satu ayat, saudara. 1 Petrus 2. Ya. Bentar ya, saudara. 1 Petrus. Bentar. 1 Petrus 2. Saudara, di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Artinya apa? Tetapi saudara dan saya adalah umat yang terpilih. Saudara, beda loh, dipilih dan terpilih. Saudara, punya kualitas lebih unggul, terpilih. Ya. Di sini dikatakan, tetapi kamu, saudara dan saya, bangsa yang dipilih, orang-orang yang terpilih. Imamat yang rajani, artinya apa? Imam-imam untuk melayani pekerjaan Allah. Imam-imam yang melayani raja di atas segala raja, saudara. Terpilih loh, saudara, tidak main-main. Amen. Saudara terpilih loh, bukan dipilih, terpilih. Amen. Ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, artinya apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, saya akan jabarkan sedikit di sini ya. Imamat yang rajani, di sini dikatakan imam-imam untuk melayani raja di atas segala raja. Di sini dikatakan bangsa yang kudus, artinya kudus itu apa? Kudus itu disendirikan, dikhususkan untuk saudara apa? Melayani raja di atas segala raja. Amin. 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 Dikhususkan, dipilih, disendirikan. Dipilih, disendirikan, saudara. Dipilih, disendirikan untuk melayani. Lalu di sini dikatakan di sini kepunyaan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan perkara-perkara yang besar loh, saudara. Hari-hari terakhir ini, saudara, perkara-perkara besar itu di depan mata kita. Saudara, cara pelayanan beberapa, ya boleh dikatakan 5 tahun yang lalu itu sudah beda dengan sekarang. Saya kasih contoh, saudara, saya melayani kelepasan. Saya karena basic saya itu sejak dari saya belum menikah, karena mentor saya itu pelayannya pelepasan, saudara. 3 yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, yaitu saudara, saya dipanggil sebagai pendoa terlebih dahulu. Yang menjadi inspirasi saya itu 1 yaitu Cindy Yakub sama Suzette Hipping. Nah, saudara, Cindy Yakub, Suzette Hipping pada sekitar tahun 85, saudara. 85 keadaannya pada waktu itu saya mendengarkan kasetnya. Tapi waktu itu dia masih menjadi pendoanya Benny Hinn ya. Jadi kalau Benny Hinn mau pelayanan kemana, Suzette Hipping ini dikirim pendoa dulu. Nah, waktu dia itu saya mendengarkan kaset, dan kasetnya itu masih jadul, saudara ya, masih di tape, sehingga saya punya juga
kaset rekaman yang kecil itu kemanapun saya rekam gitu ya. Kalau setiap ada apa-apa saya rekam, saya ulangi lagi. Nah, itu yang menjadi inspirasi saya ya di dalam hal berdoa ya. Saya berdoa. Terus yang ketiga ya, yang menjadi inspirasi saya itu adalah di dalam pelepasan itu adalah Win Worley. Win Worley ini dari Amerika, orang yang gemuk, saudara. Dia kalau melepaskan itu santai. Dalam nama Yesus, keluar gitu. Dan saya belajar dari pelajarannya dia. Saya belajar tahun 85 sampai kasetnya itu, saudara. Kasetnya karena diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau saya sih nggak bisa bahasa Inggris. I'm sorry, you speak English gitu, saudara ya. Saya dengerin itu, saudara. Sampai Tuhan, aku mau apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak layak. Saya dengerin. Itu tahun 85 dan saya terjadi atau manifestasi, saudara. Saya bisa tumpah itu, saudara. Karena saya ya mentor saya itu di Solo itu ada satu persekutuan yang pada waktu itu dipakai Tuhan luar biasa. Dan hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani itu orang-orang pilihan. Dan pada waktu itu belum jadi sampai sekarang ini belum seperti itu. Dan mereka itu sudah dipakai Tuhan, ya. Salah satunya itu Pak Yusak, ya. Pak Yusak itu dipanggil dekat dan saya pun juga dekat, saudara. Ya, saya dapat jodoh dengan suami saya itu gara-gara Pak Yusak. Jodoh kamu, saya ngomong nggak percaya. Pak Yusak ngawur nih ngomong, saya bilang gitu. Kita nih ya omongannya orang tua, enggak. Saya enggak cinta sama dia kok, saudara. Terus Pak Petrus Agung itu belum jadi, dan saudara masih banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang memang benar-benar pada saat itu benar-benar dipakai pada waktu itu, ya. Koden, dipakai banyak sekali. Dan di sana pun juga saudara ya, saya bertumbuh di sana karena saya melihat Roh Kudus cara bekerjanya tidak dibatasi dengan liturgi, saudara. Ya. Mereka dan Amen. saya sudah melihat karya Roh Kudus, mereka ada pelepasan, mereka tumbang gitu. Wah, mereka seperti itu saya sudah ngalamin, saudara. Hal yang seperti itu. Ya. Jadi saudara, enggak seperti tahun-tahun lalu, saudara. Ya beberapa tahun, ya boleh dikatakan jangan puluhan tahun lah. Mungkin 2 tahun yang lalu sebelum pandemi gitu, saudara. Ya, kalau melayani kelepasan enggak ditumpangi tangan, enggak marem gitu, saudara ya. Harus ditumpangi tangan, harus gini-gini. Tapi sekarang tidak loh, saudara. Cara Roh Kudus bekerja enggak, saudara. Saya nih loh. Dan saya kemarin Samson Dapas, saya kenal Samson Dapas itu tahun 2011, saudara. Karena keterbatasan saya ngomong, dia panggil saya mama sama papa, saudara. Samson kemarin baru belum ada sebulan kira-kira. Datang Zoom ke Solo, saya punya satu pelayanan di Solo, saudara ya. Panggil Samson Dapas. Nah, dia katakan mama, dia bilang gitu. Saya langsung dia, apa kabar? Dia bilang gitu. Waktu suami saya pun meninggal, dia tahu, saudara. Maaf mama, saya nggak bisa datang karena keterbatasan, enggak apa-apa sih. Kamu harus tetap lanjutkan pelayanan Papa. Dan saudara, apa yang terjadi pada saat Samson mengatakan, pertama dikatakan, memang kamu dipanggil untuk melayani kelepasan. Nah, ada kasetnya, ada rekamannya, saudara. Seperti itu. Ya sudah, saya terima, saudara. Nah, diteguhkan. Dan cara Tuhan sekarang ini, saudara, di HP saya ini banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin kalau setiap hari kalau saya suruh ngerekam gitu sampai kurang tempatnya, saudara. Ya, saya enggak cuman lewat video call, saya enggak berdoa. Bershalom Budep, saya minta tolong didoakan. Tumpah-tumpah. Yang kerja bukan saya. Saya tahu, wah ini cara Roh Kudus bekerja ajaib luar biasa. Saya cuma lepas, bakar Roh Kudus, lepas, segala kuasa kegelapan, lepas, cuma doang gitu. Berapa kali? Ya, saudara, ada orang yang kudung-kudung juga, saudara. Saya tidak lepaskan. Ibu, kenapa kepala saya ini loh, Ibu? Saya ngomong, kamu minta didoakan, tidak apa-apa. Karena
kamu kepercayaannya akan beda. Saya bilang, kok enggak apa-apa, kan berdoa sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Oke, saya bilang gitu. Siap, gitu saudara. Saudara di sana, cara Roh Kudus bekerja. Ya. Ini loh cara Roh Kudus saat ini bekerja. Perkara-perkara yang ajaib, saudara. Ya, yang ajaib. Saudara, saya ini maklum, saya ini pembicarakan dari desa ke desa, dari kota ya ke kota gitu loh, saudara. Saudara, dalam pandemi ini, saudara, saya bisa Zoom, saudara, kemana, ke Jepang loh, saudara. Suruh melayani orang Jepang. Saudara bisa berpikir enggak orang Jepang itu susah untuk percaya Tuhan. Dia enggak percaya adanya Tuhan. Dan anehnya, saudara, kalau bahasa Inggris mungkin bisa ya cari orang untuk terjemahkan. Bahasa Jepang itu, saudara, sulit. Nah, teman saya rekam videonya. Orang Jepang, kamu dicarikan teman saya ya. Jadi dia dapat orang Jepang, dia orang Jakarta, tinggal di Jepang. Tapi dia juga bukan orang Kristen. Dia ngomong, "Tante, saya nanti enggak bisa tahu bahasa Alkitab." "Oh, enggak apa-apa, cuman kamu menerjemahkan doa saya." Saudara, oke, saya bilang, oke. Saya sudah suruh terima Yesus, orang yang Jepangnya ini, saudara. Dia nyerahkan loh, saudara. Jimat itu 1 ember dibakar. Dibakar. Saya tinggal di Solo. Sudah cuman pakai apa? Video call. Waktu terjemahnya ngomong begini, saudara. Dia bilang, "Mari Roh Kudus." Dia tante, apa Roh Kudus bahasa Jepang saya tidak tahu. Waduh, saudara. Ya ampun, apalagi saya enggak tahu. Saya taunya Holy Spirit, udah terjemahkan itu aja. Holy Spirit gitu. Saya bilang, atau tetap terus Roh Kudus lagi. Terus tante, darah Yesus apa? Waduh, saudara, bayangnya. Dia enggak tahu darah Yesus sama Roh Kudus bahasa Jepangnya. Udah, kamu bahasa Indonesia aja lah, saya bilang. Suruh ngomong. Dan saudara, saya mulai lihat penterjemah ini mulai error. Saya bisa lihat. Sebelum saya bakar jimat, saya tanya, "Kamu tadi kenapa?" Saya bilang gitu. "Iya tante, saya nggak tahu. Saya tuh mau jatuh sudah saya tahan." Dia bilang. Nah, kenapa? Kalau saya ngomong Roh Kudus sama darah Yesus. Oke, saya ngomong. "Kamu belum percaya sama dia?" "Ya belum. Kita orang Jepang nggak percaya sama Tuhan. Kamu pergi ke sini." Iya. "Kamu ini. Iya. Sekarang kamu percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu akan berubah." Saya doakan, dia tumpah, saudara. Masuk ke WC. Maaf. Ya, ke toilet, ke WC. Karena dia, jangan tutup. Wah, di WC, saudara. Ini cara Roh Kudus sekarang bekerja. Saudara. Maka saya sering jangan batasi kuasa Roh Kudus. Ya. Jangan batasi, saudara. Dan beberapa, saudara, saya melihat di sini dikatakan tadi ayat yang sebentar ya. Ya. Sebentar lagi mau tambah terus ya. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang besar dari Dia artinya apa? Yang tanpa batas. Roh Kudus bergerak, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Amin. Lewat siapa? Lewat hidup saudara dan saya. Amin. Saya sering katakan orang Kristen yang sungguh-sungguh itu tampil beda. Punya ciri, punya warna. Saudara. Paulus mengatakan, ya saya senang dengan pribadi daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, ikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus. Ajaib, saudara. Jadi Paulus ini menjadi teladan hidupnya, menjadi contoh. Karena dia mengatakan, ikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus. Terbuka. Saudara. Ada sesuatu yang beda yang dari dalam ini keluar. Saudara. Waktu saya pelayanan ke Bali pada saat itu sama Pak Thomas, saudara. Saya nginep di satu hotel, bukan hanya nginep, saudara, nginep di hotel aja. Ya. Saya pagi-pagi habis di lobi, kita mau pergi.
ada MG-nya di situ. Pak Thomas ngomong, ibu ini gini, kok bisa Bapak bisa tahu? Iya, karena Tuhan saya yang ngasih tahu. Nah, terus pegawainya yang satu lihat saya loh, saudara, cuman lihat toh. Kok saya mau nangis ya? Terus dia berkatakan, maaf ibu, boleh saya memeluk ibu? Loh, saudara, pandemi loh, saudara. Ya kan? Kan dilarang berpelukan, salaman aja enggak boleh loh, saudara. Ya kan? Maaf ibu, boleh saya memeluk ibu? Saya memeluk ibu. Oh ya, silakan. Saya disikap dipeluk, saudara. Enggak kenal orang Islam, peluk. Dia nangis sejadi-jadinya. Saya tahu ini bukan pekerjaan hal biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya doa, saya pelan-pelan doa, pelan-pelan. Tuhan, kalau sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berkati damai sejahtera. Biarlah matanya terbuka secara pribadi mengenal Yesus Kristus. Selamatkan dia. Amin. Lalu dia nangis, ibu, kenapa saya? Loh, seharusnya saya yang tanya, kenapa ibu? Ya kan? Nah, malah ibu tanya, loh, ibu kenapa saya? Tadi saya lihat gelap itu tuh Bu, sekarang kok mata saya terang. Dan aduh, dia punya sakit di mana? Di belakangku, sakit penuh, sembuh. Tadi sakit sekali, jalan aja susah, sakit sekali, sembuh, sampai dia nangis. Amin. Harus tampil beda. Harus tampil beda. Waktu itu saya pernah mendapatkan satu Sindy Yakub tahun berapa ya, dan itu tergenapi. Salah satu di situ dikatakan bahwa di jalan-jalan akan ada mukjizat. Mukjizat terjadi di jalan-jalan. Saudara, tidak bisa bim salah bim seperti itu. Harus ada orang-orang yang dipakai. Dan ini terjadi saat-saat sekarang. Amin. Ya, sekarang ini, saudara. Ya. Saya berharap saudara dengar firman ini, jadilah pelaku firman dan jadilah rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan setelah itu saya akan berhenti ya di sini. Perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Saudara. Kita dari latar belakang yang rusak. Saya dari latar belakang broken home. Saya nggak makan namanya sekolahan, enggak. Makanya saya sering katakan ya, jadi hamba Tuhan itu hanya ada dua. Satu, hamba Tuhan keluaran. Artinya apa? Keluaran itu saudara sekolah, setelah itu sudah dapat ijazah, baru dikeluarkan. Itu namanya hamba Tuhan keluaran. Saudara, pakai titel STH. Kalau saya ini saudara, tipe hamba Tuhan kejadian. Amin. Kejadian itu bahasa Jawanya apa? Tahu-tahu jadi hamba Tuhan. Ya, tiba-tiba. Nah, itu jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan kejadian, saudara. Ya. Dan STH saya selalu Tuhan. Saya setiap dijadwal, coba ya, saya dikasih waktu nanti saya jawab. Sama Ibu Loren itu juga, Tuhan saya dijadwal loh di sini. Saya lakukan atau enggak? Bukan saya setiap jadwal saya terima. Saya ngomong dulu, kasih waktu ya. Dulu saya dikasih tema di jadwal dengan teman saya tuh di jadwal. Wah, temanya tinggi banget saudara, ya. Hati yang ilahi. Waduh, aku mikir hati yang ilahi itu kayak apa ya, bilang gitu, ya. Biasanya hati yang hancur gitu ya. Hati yang hancur mengenang diko gitu saudara ya. Hati yang hancur, hati yang remuk, ini hati yang ilahi. Waduh, saya ngomong dulu, jangan, saya enggak jawab dulu, beri saya waktu, saya bilang. Saya tak doa dulu, Tuhan hati yang ilahi itu kayak apa toh Tuhan? Saya tanya, kayak apa loh hati ilahi, saudara? Setelah saya tahu di sini, oh, saya sering katakan, sebelum saya dapat celing gitu saudara, saya belum. Dan saya katakan oke. Nah saudara, STH saya selalu Tuhan, saudara. Saya sama Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.